Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard, the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di Our Podcast by Overheard, the Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan Sobat Nganus sekalian. Apa kabar semuanya? Ya, sekarang gue harap kalian baik aja seperti biasa ya. Karena menurut gue sekarang prestasi yang paling keren di masa pandemi yaitu sehat sih. Ini adalah salah satu anugerah dari Tuhan yang diberikan ke kalian semua, terutama untuk gue. Gue bersyukur banget dikasih sehat, masih bisa keluar dan ya udahlah, intinya nikmatin aja dan syukurin apa yang Tuhan kasih ke lo. Dan hari ini seperti biasa di hari Kamis ini ya gue akan membacakan salah satu cerita yang udah masuk dari message gue. Ya gimana ya, kalau update sekarang PPKM udah di level 4, udah boleh dine in 20 menit. Tapi menurut gue lebih baik dan be better untuk kalian semua, untuk menjaga kalian juga, udah take away aja atau enggak ya melalui aplikasi online ya. Selain mempermudah lu juga bisa membantu pekerja-pekerja yang mendapatkan uang ya harian. Jadi ya sudah saatnya lah kita saling membantu satu sama lain. Ya dengan hal itu mungkin lu juga bisa membantu orang lain kan. Ya oke lah. Hal-hal kecil aja dulu, nggak usah hal besar ya nggak. Dan seperti biasa ya kan, gue di sini membantu hal-hal kecil di mana gue pengen lo memiliki imunitas yang baik. Di sini gue menghibur. Karena mungkin menurut gue, kalau terpenuhi semua atau lo merasa bahagia dan happy, gue yakin lo bakal sehat gitu loh. Karena itu bisa meningkatkan imun. Jadi, yuk kalian harus bisa survive dan harus bisa tetap happy, anjay. Dan hari ini spesial, bukan spesial sih ya. Siap episode itu pasti gue ngomong spesial karena emang episode spesial. Dan hari ini gue udah pilih salah satu cerita yang udah masuk ke direct message gue, dan tanpa banyak basa-basi lagi, gue langsung aja bacain ceritanya dan bikin ceritanya. Hai Min, gue punya sedikit cerita nih tentang FWB. And before that, I wanna say thank you for making this podcast because I can talk and share about this. Okay, the story start from here. Gue sempat kerja di salah satu perusahaan agensi kreatif. Kebetulan pemilik kantor ini masih sangat muda, 5 tahun di atas gue sih. Ya lumayan jauh lebih tua, tapi cukup muda untuk seorang company owner. Selama bekerja, hubungan gue dan bos, sebut saja Bapak X, ini cukup akrab tapi nggak pernah dekat secara emosional. Tapi secara experience, Bapak X, susah ya, Pak X, Mr. X aja kita ngomongnya. Mr. X ini good looking and cukup hot untuk usianya. Bisa dibilang penampilan dia kind of bad boy lah. Jujur nih, kadang-kadang gue ngebayang Mr. X ini in a sexual way. Karena dia menurut gue sangat sexual attractive. Tapi selama ini gue benar-benar gak pernah ada kepikiran sedikit pun buat berusaha dekat atau flirting sama dia. Mr. X ini orangnya asik buat diajak ngobrol. Kita lumayan sering cerita-cerita, sharing tentang kehidupan, bahkan kadang curhat dan minta Mr. X ini buat kasih advice. Teman-teman banyak juga yang sering curhat ke misalnya orangnya emang good listener dan suka kasih advice. Di kantor ini hubungan antar bos dan employee enggak serius-serius banget sih. Karena kesantaian itu gue jadi menormalisasi hal-hal seru yang gue lakuin juga sama bos. Misalnya kita makan berdua habis meeting atau nganterin Mr. X ke supermarket atau hal-hal lain. Tapi di sini gue nggak pernah kepikiran buat baper, cuma nganggep Mr. X ini asik juga dijadiin teman di luar kerjaan. Hingga pada suatu momen ada proyek kantor keluar kota nih. Kebetulan saat itu yang in charge di proyek itu adalah gue. Mau nggak mau gue dan Mr. X harus keluar kota berdua untuk urusan kerjaan. Oke, akhirnya kita berangkat keluar kota. Selama beberapa hari kita kerja di sana, proyek banyak yang harus direvisi. Dan jadi kemungkinan kita harus extend di sana. Karena budget kantor yang mulai menipis, akhirnya Mr. X ngasih opsi, kamu mau kita pindah penginapan yang lebih murah atau jadi satu kamar. Semua terserah kamu, kata Mr. X.
Kebetulan kota di tempat kita dinas waktu itu bisa dibilang kota kecil, dan penginapan kita itu satu-satunya proper di sana. Penginapan lain tempatnya kayak tempat esek-esek, pikir gue. Kasur gede juga kok, nggak mungkin ngapa-ngapain. Akhirnya gue mengiyakan untuk satu kamar aja. Mr. X bilang, oke, nanti kalau kamu mau mandi bilang aja, saya nunggu di luar. Oh oke, aman nih, pikir gue gitu. Setelah 2 malam kita bener-bener gak ngapa-ngapain di kamar. Gue tiduran di kanan, dia tidur di kiri. Gak ada kontak fisik sama sekali. Sebelum tidur kita ngobrol dan meeting bentar buat evaluasi project hari itu. Vibe-nya serius banget. Gak ada kepikiran buat ke arah seksual sama sekali nih. Hingga malam berikutnya, hari itu cukup berat di kerjaan. Akhirnya kita decide untuk nonton Netflix dulu. Sebelum tidur kita nonton Netflix di kasur. Gue di kanan, dia di kiri. Tapi posisinya kali ini agak lebih ke tengah dari kemarin-kemarin. Di tengah-tengah nonton, leher gue pegal dan gue nyender ke kasur. Tiba-tiba Mr. X bilang, kamu capek? Nyender di sini aja, kata dia gitu. Sambil nyodorin bahu dan ngerangkul. Jujur di saat itu kaget banget, tapi gue juga gak ada penolakan sama apapun. Cuma mikir ini maksudnya apa ya? Akhirnya gue nyender ke dia, tangan dia ngerangkul sambil kadang ngelus-ngelus bahu gue. Gue gak ingat sama sekali sama film yang kita tonton. Pikiran gue campur aduk pas itu. Abis itu dia mulai mainin rambut gue dan ngelus-ngelus kepala gue. Di situ gue ngerasakan dia. Gue mulai mancing. Pak, saya agak ngantuk nih, sambil ngarahin badan ke badan dia. Jadi posisi kita saling hadap-hadapan. Jujur situ gue udah expect kalau pasti habis di ini dia apa-apain. Cuma gue pengen tahu flow dia aja. Habis itu kita tidur. Pagi harinya posisi tidur gue masih sama kayak tadi malam. Baju lengkap, selimut lengkap, semua lengkap. Gue gak ngerasa dia apa-apain sama Mr. X. Dan gue mikir dong, lah terus apa maksudnya Mr. X mau kadal gini ya? Posisi kita waktu itu super dekat banget. Jarak antar muka kita cuma 1 cm kayaknya. Anjir sih, ini canggung banget. Akhirnya gue yang mulai cium pakai Mr. X duluan. Tiba-tiba Mr. X bilang, loh berani kamu cium bos? Gue langsung merasa tertantang dong gara-gara dia bilang itu. Gue langsung naik ke badan dia dan ciuman pun berlanjut. Di tengah-tengah ciuman, gue sempat mikir buat gak ngelanjutin karena merasa inappropriate. Sambil kissing dia mulai ngegerayangan badan gue dan sesekali nyelpin kata-kata kayak, bisa-bisanya kamu naik ke atas bos kamu ya. Wah, gue makin turn on dong main digituin. Kayak role playing tapi ini asli. Oke, akhirnya gue memutuskan untuk lanjut aja bro, daripada kentang. Akhirnya kita lanjut having sex. Setelah having sex kita ngobrol di balkon sambil ngerokok. Kita ngakak bareng sama apa yang kita lakuin barusan. Gue bilang ke dia, Pak, kita ini ngapain sih tadi? Anggap aja ini hiburan kita di sini ya Pak, biar gak stres kerja mulu. Kita balik ke hometown, anggap nothing happen aja ya Pak. Dan Mr. X mengiyakan. Beberapa hari selanjutnya di kota itu, malamnya kita selalu having sex. Akhirnya kita kembali ke hometown, balik kayak awal, nothing happen. Di kantor berusaha biasa aja, tapi emang agak lebih intens. Jadi lebih sering chatting, sering jalan berdua, bahkan minum bareng. Mr. X ini juga sempat bilang kalau dia sebenarnya ada feeling dan baper ke gue, tapi gue nya nggak mau lebih lanjut karena gue enjoy having fun gini aja sama dia. Cuman yang bikin seru adalah kadang kita suka kasih kode-kode nakal di tengah-tengah karyawan lain. Atau kadang sembunyi-sembunyi nyolek gue waktu kita papasan. Dan gue harus berusaha biasa aja. Itu yang seru sih. Kayak ada hal lain yang cuma kita aja yang tahu gitu loh. Sampai pernah suatu hari kantor udah mau tutup. Sebelum pulang gue masuk ke ruangan Mr. X untuk nanyain kerjaan yang udah selesai apa belum. Tiba-tiba Mr. X nyamperin kantor. Gila sih deg-degan tapi seru banget. Keseruan itu yang akhirnya bikin gue mau buat diajakin nginep lagi sama Mr. X. Kita akhirnya seringnya buat having sex pas weekend. Sebenarnya the sex itself is nothing special, tapi the feeling of having sex with your boss, yang kalau di kantor suka marah-marah dan suka nyuruh-nyuruh kita, tapi di kasur gantian kita yang nguasain dia. Hahaha. Oke. So good. Seru sekali ceritanya. Ya, yang begini-gini emang sering lah ya. Keluar kota bareng, ya kan. Liburan atau dinas bareng, niatnya berdua karena budget, jadinya ya tidurnya jadi nyatu ya kan. 2 malam pertama kasur masih 2 belah gitu ya, masih double bed.
Malam ketiga, empat, dan kelima dan seterusnya menjadi satu. Ya sudahlah ya. Ini biasa terjadi di kota-kota besar dimanapun itu. Jadi ya ini pilihan selagi lu single dan sama-sama single dan sama-sama enjoy, tidak ada sesuatu hal yang menuntut lo untuk memegang prinsip untuk berkomitmen dengan satu orang, ya silakan aja gitu loh. Fine aja, dan gue yakin ini juga konsensual, sama-sama mau, tidak ada keterpaksaan, dan so good banget. Kadang hal-hal kayak gini bikin bisa dimasuk ke dalam FWB dengan Pak Bos ya. Dan iya, ini sesuatu hal yang udah bukan menormalis ya. Karena lo gimana juga cuy, lo udah di satu kamar, kondisi capek, banyak kerjaan, pusing ya kan, di Netflix and cuddle. Bukan Netflix and cuddle ya. Bentar gue minum dulu. 10 menit ngomong. Ngap. Ya udahlah ya. Tapi di sini yang gue suka adalah mereka ini kedua orang ini adalah mereka sama-sama confess bahwasanya mereka ini sama-sama mempunyai perasaan atau baper. Cuman daripada terlalu terbawa nantinya jadi menjadi toxic, mendingan gak usah diterusin gitu loh. Tetaplah membuat sebuah gap antara atasan dengan bawahan gitu loh, karena agar tetap bisa dihormatin, tapi tetap harus stay humble dan stay cool di depan karyawan. Itu is okay banget. Dan gue rasa ya ini normal aja gitu. Ketika lo ngerasa yang sebuah bos di kantor sering marah-marah, tapi ketika di kasur lo yang malah nguasain. So good, keren. Dan apa ya semoga apapun yang lo minta lo bisa tetap wise dengan perasaan itu, karena ya ambillah ini plus-plusnya aja deh. Semoga lo juga dapat benefitsnya lain, mungkin dapat jabatan, money, kenyamanan di kantor ya kan. Ya seperti itulah ya. Lika-liku pekerjaan sekarang, karena ya kalau lo nggak bisa menjaga, kayak ya sudah lah ya, karena itu juga pilihan juga. Oke, I want to say thank you, dan I'm so happy banget karena 2 hari lalu my account is back, Overheard FWB. This is my account. Awal dari semua ini telah kembali lagi ya. Semoga nggak hilang-hilang lagi. Gue capek ngurusinnya anjing. Dan gue harap juga kalian tetap terima kasih juga udah support FWB Podcast sampai sejauh ini, sudah setia mendengarkan gue, bacotan gue. Ambil sisi positifnya, buang jauh negatifnya. Jangan selalu menjadi polisi moral ya. Ya, jadi tetap waras. Kita juga lo harus bisa memilih mana yang benar dan baik. Kalau itu suatu hal yang nggak baik, ya udah lo pilih dengan jalan lo aja. Jangan terlalu menghargai seseorang. Belum tentu orang itu lebih baik dari lo gitu, dan lo lebih baik dari orang itu gitu loh. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, jangan lupa untuk follow Instagram gue di @overheardfwb. Follow backup accountnya juga di overheardfwb pakai underscore. Yang mau kirim cerita langsung kirim aja ke @fwbpodcast. Dan gue juga sekarang lagi ngedevelop sebuah dating apps namanya Benefits Indonesia. Jadi lo follow aja dan ikutin yang mau ikutin. Oke. Dan terakhir kata, tanpa banyak basa-basi lagi, terima kasih. Di sini gue Mimin pamit undur suara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Besok Senin ketemu gue lagi ya. Akhir kata, bye bye.